misalkan yang saling sayang tetap bisa salah paham dan saling nyakitin pas kerja bareng. Karena cinta nggak bisa bikin otomatis lu ngerti cara kerja atau cara pikir pasangan lu buat bisa jalanin bisnis bareng. Ini 3 hal penting yang kalian wajib tahu sebelum mutusin untuk bisnis bareng pasangan. Pertama, pahamin dulu cara kerja dan kecepatan masing-masing. Jangan saling nuntut dulu, say. Ini juga dulu gue sering berkonflik ya kan sama si Bari ya. Karena apa? Karena gue pengennya set hari ini juga lu lakuin apa yang gue minta, sedangkan dia butuh berproses untuk berpikir dulu. Tapi justru itu kelebihan dia, say. Kenapa gue bilang itu kelebihan dia? Kalau misalkan dia gerabak gerubuk kayak gue juga, ya jadinya kita nggak ada filter begitu. Makanya gue pahamin cara kerja dia kayak gimana. Oh, cara kerja dia itu perlu menghitung strateginya begini, dia pikirin sampai panjang berapa tahun ke depan ya kan plannya, sedangkan gue nih pengennya kayak gini nih. Oke, nanti dia pikirin strateginya kayak gini gitu. Yang kedua, pahamin cara pasangan kalian ambil keputusan. Ada orang yang butuh waktu lama untuk ngambil keputusan. Ada orang yang bisa dengan spontan ngasih keputusan. Jangan pernah samain cara ngambil keputusan kalian. Kalau gue lagi berdiskusi nih sama si Bari, biasanya gue akan melihat ini orang udah oke, masih ragu, atau masih ada yang dipikirin, atau belum fokus. Ya udah, gue ikutin dulu ritmenya. Kalau misalkan ternyata dia masih ada pemikiran lain, ya udah kita skip dulu, jangan dibahas sampai tuntas atau dipaksain. Nanti dia akan membahas sendiri gitu apa yang sudah pernah gue tanyakan. Dan begitupun dia nanya ke gue. Kalau misalkan gue belum oke, ya dia juga nggak maksa gue harus langsung oke gitu. Biasanya dia akan nyari perbandingan atau dia akan memberikan statement-statement yang meyakinkan. Yang ketiga, support itu bentuknya beda-beda setiap orang. Jadi kita harus cari tahu apa yang paling bisa ngebantu partner kita. Contoh ya kan, contoh gue sama laki gue itu beda cara supportnya. Kalau misalkan kayak gue nggak mau orang yang kayak misalkan gue disuruh begini gitu, nggak bakalan gue bisa. Harus ada yang nge-trigger dulu, entah itu sesuatu orang yang ngomong lewat sosial media, atau gue melihat sesuatu, oh kayaknya itu oke deh, baru gue mau ngejalanin. Nah kalau misalkan si Bari itu juga sama kayak gue, harus ada, bukan cuman gue yang ngomong. Kalau sekarang gue terbantu dengan adanya si ChatGPT. Jadi ketika gue ada berbeda pendapat atau gue udah belajar, misalkan dia belum atau baru tahu materi itu, nah kita kan berkonflik tuh dengan hal yang sepele seperti itu ya kan. Ya udah, lu tanya aja ChatGPT, bener nggak omongan gue, dan dia validasi, oh ternyata benar, ya udah kita oke gitu, selesai sampai di situ aja. Kalau lo lagi